Halo semuanya, perkenalkan nama aku Askia dan bakal jadi tutor ekonomi di sini. Nah, buat hari ini kita bakal bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Dan sebelum kita mulai, aku harap teman-teman buat materi persamaan dasar akuntansi ini tuh ngerti banget gitu ya, karena ini adalah akarnya dari si akuntansi. Jadi kalau misalnya materi ini masih ngangong-ngangong, susah buat materi akuntansi selanjutnya. Oke. Kita hari ini bakal belajar 1, 2, 3, 4, 5 topik. Pertama, pengertian akun. Kedua, penggolongan akun menurut standar akuntansi keuangan. Ketiga, saldo normal untuk setiap akun. Yang keempat, ada penjelasan masing-masing akun. Yang kelima, ada pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Pengertian. Oke, jadi apa itu akun? Akun ini adalah perkiraan yang digunakan untuk mencatat serta menggolongkan transaksi keuangan. Nah, dia ini bisa mengakibatkan perubahan buat harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban ini apa? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini dia ada menggolongkan akun menurut standar akuntansi keuangan. Jadi, kalau menurut standar akuntansi keuangan nih, akun itu ada dua dibaginya. Ada akun raca dan ada akun nominal atau laba rugi. Nah, ini pertama akun raca ya. Akun raca ini isinya ada harta, ada utang, ada modal. Dan semua yang ada di akun raca inilah yang masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi nantinya. Nih, rumus persamaan dasar akuntansi itu apa? Harta sama dengan utang plus modal. Jadi akun raca itu yang bakal masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, ada yang namanya akun nominal atau akun rugi laba atau laba rugi sama C. Isinya cuma dua, cuma ada pendapatan dan juga beban. Nah, kalau misalnya mereka ini pendapatan sama beban, mereka nggak masuk di PDA nih, tapi mereka bersifat mempengaruhi modal di dalam PDA. Jadi nanti mereka masuk ke dalam PDA itu dalam bentuk modal. Dia bisa bersifat menambah atau bersifat mengurangi modal. Nanti kita bahas lebih jelas di slide-slide berikutnya. Nah, sekarang kita ke saldo normal dari setiap akun tadi. Kita punya harta atau aktiva, jadi aktiva sama harta ini sama aja ya. Harta, kewajiban ini sama dengan utang, terus ada modal, ada penghasilan, dan ada beban. Ini kalau teman-teman mau cepat ingatnya pakai rumus 5 jari. Kalau misalnya lihat, ini jempol harta, tunjuk utang, jari tengah modal, jari manis pendapatan, jari kelingking beban. Jadi yang di ujung-ujung, jempol sama kelingking kan ada harta sama modal. Harta sama beban. Nah, dia berdua ini saldo normalnya di debit. Nih, teman-teman juga bisa lihat kan, di tabel ini saldo normalnya di debit. Dan yang lain, sisanya, ada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, yang di tengah-tengah, ini saldo normalnya kredit. Oke, jadi setiap kita nemu suatu transaksi, misalnya hartanya bertambah, berarti harta itu kan dijempol nih, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Yang jempol sama kelingking kan dia saldo normalnya di debit, berarti nanti kita masukin ke dalam debit. Gitu. Saldo normal dengan saldo ketika dia bertambah itu sama. Tapi ketika dia berkurang, itu dia jadi kebalikannya. Kalau misalnya harta, tadi saldo normalnya di debit. Kalau mereka berkurang, berarti masuknya ke kredit. Kalau utang, kita lagi ngutang, utang kita bertambah, berarti masuk ke kredit. Tapi ketika kita udah bayar utang, berarti kan utang kita berkurang dong. Otomatis kebalikannya utang, masuknya ke debit. Gitu. Itu untuk saldo normal. Pakai 5 jari aja, udah selesai. Gampang. Lanjut ya. Oke, jadi tadi kita udah bahas nih secara singkat kan,
Karena kita bahas secara spesifik mengenai harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ini. Pertama kita bahas tentang harta. Harta ini kita klasifikasiin jadi 4 nih. Pertama ada yang namanya harta lancar. Intinya itu harta lancar mereka gampang banget buat kita pakai. Jadi masa pakainya tuh kurang dari 1 tahun. Gampang banget kita keluarin gitu loh. Contohnya kayak kas, kan bisa kita keluarin sekarang gitu kan. Duit, kas itu duit ya guys. Terus ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka tuh contohnya kayak misalnya sewa dibayar di muka. Kita nyewa gedung di bulan Januari. Kita bayar di muka maksudnya kita di bulan Januari itu udah bayar buat 1 tahun. Jadi buat Februari, Maret, April, Mei, sampai lanjut 1 tahun itu kita nggak perlu bayar lagi. Kita udah bayar di muka atau bayar duluan tuh di depan. Itu yang dimaksud beban dibayar di muka. Nah, selanjutnya ada wesel tagih dan juga ada perlengkapan. Itu buat harta lancar. Lanjut ada yang namanya harta tetap. Harta tetap ini mereka biasanya barang-barang yang mahal. Masa pakainya tuh lebih dari 1 tahun. Contohnya ada tanah. Kan nggak mungkin dong kita tanah masa pakainya kurang dari setahun. Kayak, wah tanah kan mahal ya. Terus ada lagi peralatan, ada gedung, kendaraan, mesin, pokoknya barang-barang yang mahal. Terus mungkin teman-teman ngeliat ya, di sini ada perlengkapan, di sini ada peralatan. Bedanya apa? Bedanya kalau perlengkapan, bisa kita lihat dia masuk ke harta lancar. Contoh perlengkapan nih, kayak pulpen sama pensil yang dia masa pakainya kurang dari 1 tahun. Mungkin bahkan berapa bulan aja udah bisa kan? Kayak udah habis gitu. Kalau peralatan, contohnya misalnya kursi, terus meja, itu kan mereka kita pakai untuk waktu yang lama. Nggak mungkin kayak kita beli kursi ini buat setahun buang gitu, enggak. Atau enggak meja setahun buang, enggak. Biasanya kita pakai buat jangka waktu yang lama. Terus ada yang namanya harta tetap tidak berwujud. Harta tetap tidak berwujud nih, kita punya loh harta, tapi kita nggak bisa pegang. Tapi kita punya harta, gitu. Contohnya ya hak-hak istimewa kayak hak merek, hak cipta, sama license. Nah, yang terakhir ada investasi jangka panjang. Ini biasanya dia nyimpen duit, itu kita nggak expect buat ngambil dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kita nyimpan untuk waktu yang lama. Contohnya kayak saham dan obligasi. Ini buat harta ya. Tapi secara singkatnya aja, gampangnya aja harta itu sebenarnya dibagi dua aja sih. Harta lancar dan harta tetap. Tuh. Kalau secara singkatnya. Nah, kita lanjut ke akun kedua. Tadi habis ngomongin harta, kita ngomongin utang. Utang ini adalah kewajiban kita ya. Kita perlu bayar ke orang. Nah, jadi utang ini kita bagi dua. Pertama, utang lancar dan utang jangka panjang. Kalau utang lancar, ini masa pelunasannya kurang dari 1 tahun. Jadi sama kayak harta tadi ya. Harta lancar, dia masa pakai kurang dari 1 tahun. Utang lancar, masa pelunasannya kurang dari 1 tahun. Sama-sama kurang dari 1 tahun untuk yang lancar-lancaran. Contohnya utang usaha, terus ada beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Nah, kalau utang usaha mungkin tahu lah ya, kita ngutang. Kalau misalnya beban yang masih harus dibayar, kayak gimana tuh contohnya? Beban yang masih harus dibayar itu misalnya kayak teman-teman ngegaji nih pas akhir tahun. Misalnya 2021 teman-teman baru ngegaji sampai tanggal 29. Nah, habis itu tutup buku tuh tahunnya. Nah, terus tanggal 30, 31 itu teman-teman belum bayar. Dan teman-teman harus bayar di tahun selanjutnya. Tadi kan 2021 nih, saya tutup buku. Terus kita buat tanggal 30, 31 itu kita bayar di tahun selanjutnya. Itu jadi utang kita, utang gaji. Terus pendapatan diterima di muka. Maksudnya tuh pendapatan diterima di muka kayak misalnya nih, ada orang, kita misalnya tukang salon nih, terus ada orang yang datang ke kita, tuk 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 tuk,
Mbak, mau dong pakai itu jangan tukang salon, jasa make up deh misalnya ya. Mbak mau dong di make upin besok gitu. Besok ya, besok. Tapi dia udah bayar sekarang. Jadi kita udah dapat pendapatan, padahal kita belum melakukan aksinya, belum make upin dia. Tapi kita udah dapat duit. Ini namanya pendapatan diterima di muka. Dan kita berhutang jasa dong ke dia, kita belum make upin dia. Tapi kita udah dapat duitnya. Itu adalah pendapatan diterima di muka. Lanjut. Yang terakhir, itu di hutang, ada hutang jangka panjang. Kalau hutang jangka panjang ini, masa pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Biasanya hutang-hutang yang emang gede ya, kayak nggak mungkin kita bayar tuh dalam 1 tahun. Contohnya kayak utang kita ke bank, utang obligasi, dan utang hipotek. Jadi misalnya dia ngutang beratus-ratus juta atau gitu kan, nggak mungkin dia langsung bayar dalam kurun waktu setahun. Kere entar, tidak bisa. Nah itu yang maksud hutang jangka panjang. Nah, habis bahas harta dan utang, kita bahas yang terakhir di akun nominal, yaitu ada modal. Akun nominal, akun raca. Ada modal. Modal ini nggak ada klasifikasinya ya, tapi dia ini pengertiannya adalah hak pemilik terhadap harta perusahaan. Jadi, ya modalnya si yang punya perusahaan gitu loh. Jadi ini hak miliknya. Terus, jangan lupa, di dalam modal ini, nanti teman-teman mungkin ketemu sama yang namanya prive di soal-soal. Nggak tahu cara bacanya prive, tapi aku bacanya prive sih. Dan kalau nemu prive, ini artinya adalah pengambilan uang perusahaan tuh diambil sama pemilik karena keperluan pribadi. Mungkin dia lagi BU banget gitu loh. Jadi diambil tuh duit perusahaan oleh si pemiliknya. Nah, ini nanti kalau ada yang namanya prive, di dalam persamaan dasar akuntansi, dia bakal bersifat mengurangi modal. Oke, gampang ya kalau modal. Dia nggak ada klasifikasinya, yang penting kita tahu modal itu adalah hak pemilik terhadap harta perusahaan. Nah, sekarang kita lanjut ke akun yang lain, akun laba rugi. Dan harus diingat, ini dia tidak masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi, tapi bersifat menambah atau mengurangi. Nah, kalau misalnya kita pertama ada pendapatan. Pendapatan ini bersifat menambah ya guys, menambah modal. Gak boleh lupa. Kalau misalnya ngelihat pendapatan, kayak misalnya di usaha bidang jasa, ada pendapatan jasa namanya, atau bidang dagang ada penjualan, atau bidang sewa ada pendapatan sewa. Kalau ngelihat ini, itu nanti mereka di dalam PDA kita masukin ke dalam modal. Oke? Tapi kalau misalnya di jurnalnya dulu, di jurnal umumnya tetap ya pendapatan jasa atau penjualan atau pendapatan sewa kita tulisnya. Tapi ketika masuk ke dalam persamaan dasar akuntansinya, baru kita masukinnya ke dalam modal. Tuh. Terus ada lagi nih, pendapatan non usaha. Pendapatan non usaha itu pendapatan di luar usaha pokok. Contohnya, kita kayak tadi jadi tukang make up. Tapi kita juga dapat pendapatan bunga. Nah, ini kan bukan usaha pokok kita kan. Usaha pokok kita tuh ya make up, bukan dari kita ngebunga gitu. Jadi ini masuknya pendapatan bunga ini ke dalam pendapatan non usaha. Karena usaha kita awalnya itu bukan buat dapat bunga. Nah, sekarang kita ke akun terakhir, beban. Tadi kan kalau pendapatan ini bersifat menambah modal di dalam persamaan dasar akuntansi, kalau misalnya beban ini bersifat mengurangi, guys. Mengurangi modal dalam PDA. Oke, tapi kalau misalnya lagi-lagi di jurnal umum dia masuk tetap tulis bebannya. Tapi ketika kita masukin ke dalam persamaan dasar akuntansinya, baru kita mengurangi modal. Gitu.
Sama kayak pendapatan, beban ini dibagi dua, ada beban usaha dan beban non-usaha. Berarti kalau beban usaha ya terkait sama usaha pokok mereka. Kalau beban non-usaha itu di luar-luar dari usaha pokok mereka, kayak pengeluaran pribadi. Berarti kayak price tadi tuh. Terus beban penjualan aktiva, beban penjualan harta gitu. Misalnya dia ngejual peralatan atau ngejual perlengkapan, pokoknya hak aktivanya dijual gitu. Nah, tadi kita udah bahas semuanya kan ya, akun-akunnya. Sekarang kita aplikasiin ke dalam PDA. Jadi, dalam transaksi dalam PDA ini, setiap transaksi di perusahaan ini bakal mempengaruhi posisi keuangannya di mana sisi kiri itu aktiva, aktiva itu harta, dan sisi kanan itu pasiva. Pasiva itu adalah utang dan modal. Jadi sama ya sama rumus persamaan dasar akuntansi. PDA ini rumusnya kan tadi harta sama dengan utang plus modal. Di mana harta ini kita tahu namanya aktiva. Dan utang beserta modal ini kita sebut pasiva. Jadi nanti kalau misalnya di PDA, ini mereka dibikin tabelnya, sebelah kiri ini aktiva, sebelah kanan ini pasiva. Mungkin teman-teman masih kayak ngawang gitu ya. Gimana tuh cara bikinnya? Mari kita coba kerjain. Nah, di sini aku ada 3 contoh soal, kita bahas satu persatu ya. Pertama dari tanggal 1 Desember. Oke, kita bikin step pertama adalah kita lihat dulu soalnya. Kita identifikasi apa yang bertambah, apa yang berkurang, siapa debit, siapa kredit. Atau kita masuk ke jurnal umum, oke? Siapa debit, siapa kredit. Debit, kredit. Kita baca. Pada tanggal 1 Desember menyetorkan uang sebesar 50.000 sebagai modal usaha. Menyetorkan uang berarti kas. Kas kita bertambah. Dan harus diingat kalau misalnya kas itu tadi masuk dalam harta. Harta masuk ke dalam debit. Jadi debitnya itu kas 50.000 sebagai modal awal usaha ya guys. Berarti kreditnya modal dong. Kan kita tahu. Tadi harta, utang, modal, pendapatan, beban, modal, saldo normalnya di kredit. Ketika modal bertambah, berarti dia di kredit. Oke, sini modal. Sama ya, debit dan kreditnya itu harus selalu sama, 50.000. Nah, kalau kita masukin nih ke dalam tabel, bisa nggak ya? Tanggal 1 nih, tanggal 1 Desember. Aktivanya siapa? Kas. Pasifa ini sisa utang sama modal aja. Nah, tanggal 1, kasnya katanya bertambah 50.000. Terus pasifanya itu di sebelah modal. Modalnya bertambah 50.000. Nah, ini adalah PDA-nya, persamaan dasar akuntansinya. Jadi, harta itu harus selalu sama besarannya dengan si utang plus modal. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Pada tanggal 5 Desember membeli peralatan secara kredit. Oke, siapa debit, siapa kredit? Kita cek. Jadi kalau misalnya akuntansi ini, it's all about nalar ya guys. MTK-nya tuh emang nggak yang kompleks banget, tapi harus pakai nalar banget. Dibaca pelan-pelan soalnya. Pertama, membeli peralatan secara kredit. Membeli peralatan. Kalau kita beli peralatan, otomatis peralatan kita bertambah dong. Berarti peralatan nih. Peralatan tadi kita udah belajar ya, di bagian awal-awal itu dia masuk ke dalam harta. Harta tetap. Nah, harta itu saldo normalnya ingat 5 jari. Nah, harta kan di awal nih, jempol. Kalau jempol sama kelingking, berarti saldo normalnya di debit. Harta di debit, peralatan di debit.
sebesar 20.000. Nah, ini 20.000. Ini lanjut. Kreditnya siapa? Kita lihat, katanya membeli peralatan secara kredit. Kalau kita membeli peralatan secara kredit, berarti kita membeli peralatan secara ngutang. Itu guys. Harus keep in mind, kalau beli secara kredit, berarti beli secara ngutang. Kalau ngutang, berarti di saldo normalnya kredit. Ingat 5 jari lagi. Berarti ini kredit utang bertambah. Sebesar 20.000. Nah, sekarang kita lanjut ke PDA-nya. Pokoknya habis bikin jurnal, baru masuk ke PDA-nya. Langkah awal kita selama akuntansi itu selalu bikin jurnalnya dulu. Oke? Selalu lihat siapa debit, siapa kreditnya dulu. Lanjut, kita ke tanggal 5. Katanya aktivanya itu peralatan ya, berarti kita nambah nih. Nambah aktiva peralatan. Sebesar 20.000. Terus, di pasifanya siapa yang nambah? Utang. Utang kok. Utangnya sebesar 20.000 juga. Nah, terus kita ke tanggal 15. Lagi-lagi kita harus identifikasi siapa debit, siapa kredit. Debit dan kredit. Kita baca, membayar beban sewa sebesar 15.000. Kalau kita membayar nih, berarti kita ngasih duit kan? Logikanya gitu. Kalau ngasih duit berarti kas kita berkurang. Terus, kita tahu kas ini merupakan bagian dari harta. Kas adalah bagian dari harta. Di mana harta, saldo normalnya itu ada di debit. Saldo normal debit, ketika mereka bertambah itu di debit. Ketika mereka berkurang, kebalikannya debit. Berarti saldo normal debit, ketika berkurang ada di kredit. Oke? Berarti kas, ketika berkurang, itu di kredit sebesar 15.000. Nah, terus buat apa uangnya berkurang? Katanya buat beban sewa. Dan kita tahu, tadi 5 jari, beban itu ada di kelingking. Berarti kalau misalnya beban kita bertambah, kita kan ngeluarin duit buat membayar beban ya. Berarti dia ada di debit. Beban, kok beban? Sebesar 15.000. Kreditnya ini 15.000 kas tadi. Terus ini beban sewa 15.000 juga. Beban sewa. Nah, baru deh kita masukin lagi ke dalam PDA. Aktifannya bertambah atau berkurang? Katanya kas berkurang 15.000. Berkurang 15.000. Berkurang aku pakai dalam kurung ya guys. Terus katanya beban sewa nih. Dan kita harus ingat, oke? Tadi kalau misalnya pendapatan dan beban itu bukan bagian dari persamaan dasar akuntansi, tapi mereka bersifat mempengaruhi modal di persamaan dasar akuntansi. Beban itu sifatnya mengurangi modal. Oke. Beban ini sifatnya mengurangi modal dalam PDA. Harus keep in mind guys, kalau misalnya dalam jurnalnya mereka namanya tetap beban sewa, tetap menggunakan nama beban. Tapi pas masuk ke dalam PDA-nya baru mereka ganti nama. Bukan ganti nama sih, baru mereka mempengaruhi akun lain. Dia mempengaruhi modal. Berarti modalnya berkurang sebesar 15.000. Kalau ada pendapatan, berarti modalnya bertambah. Tapi di jurnal tetap namanya pendapatan. Oke, baru deh
Udah semua, kita totalin. Totalin semua, 50 ditambah 20 dikurang 15. Sama dengan 55. Berarti aktifannya 55.000, pasifanya kita sama ya, 50 tambah 20 dikurang 15, 55.000. Nah, kita bisa lihat aktiva itu sama dengan pasifanya. Oke, berarti benar jawabannya. Sebenarnya ya, bisa aja balance itu salah, tapi nggak balance lebih salah sih. Anyway, pokoknya untuk ini itu jawabannya segini ya guys. Aktiva ini juga membuktikan kalau misalnya di PDA aktiva itu selalu sama dengan pasiva atau harta itu selalu sama dengan utang ditambah modal. Begitu. Oke. Jadi kalau misalnya buat persamaan dasar akuntansi atau dasar-dasarnya si akuntansi ini, ya sekitaran ini aja. Dan kalau misalnya teman-teman bisa paham konsep ini, itu bakal memudahkan banget buat kedepannya. Apalagi kemarin, seingat aku, TBK tuh masih yang kayak dasar-dasarnya gitu loh. Jadi ini ngebantu banget sih kalau misalnya kalian bisa paham materi yang ini dulu at least ya. Nanti setelah ini baru yang kompleks-kompleksnya. Nah, BTW itu sebelah kiri, ini siklusnya ya. Oke, selesai kelas kita persamaan dasar akuntansi. Kalau misalnya mau nanya-nanya lagi, boleh banget. Terus untuk soal nanti bakal di-share sih. Ntar ada update-nya deh kalau tentang soalnya. Dan di sini di link tree aku ada catatan, PPT, flashcard, dan lain-lain. Boleh dicek. Oke, thank you. Bye-bye. Semoga bermanfaat.